Selamat datang di Dunia Kartun Uncovered, tempat di mana kartun masa kecil berubah jadi misteri yang tak pernah kamu sangka. Siap uncover sisi gelap di balik dunia penuh warna? Yuk kita mulai. Siapa di antara kita yang waktu kecil gak pernah punya satu permintaan suci? Ya Tuhan, semoga besok pas bangun tidur, di laci meja belajar gue ada robot kucing biru dari masa depan. Kita semua pengen punya Doraemon. Sosok penyelamat yang selalu punya solusi buat semua masalah kita. Dibully Giant, dipalak Suneo, dapat nilai 0 lagi untuk ke-17 kalinya. Tenang, ada kantong ajaib. Tapi, setelah kita dewasa dan tagihan cicilan mulai menghantui, kita sadar satu hal. Doraemon itu bukan pahlawan, dia itu enabler. Dan Nobita, dia bukan anak malang yang butuh pertolongan. Dia itu pemalas profesional yang difasilitasi teknologi abad ke-22. Dan yang paling gila, alat-alat canggih yang dulu kita anggap hayalan tingkat tinggi itu ternyata satu persatu mulai jadi kenyataan. Bukan di laci meja belajar, tapi di laboratorium para ilmuwan dan di toko online langganan lo. Hari ini, kita bakal bongkar 4 alat Doraemon yang udah ada di dunia nyata, dan kita bakal intip langsung dari buku harian si Nobita, gimana kacaunya kalau dia yang pakai. Siap-siap mind blown. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun uncover. Oke, kita mulai dari alat impian semua orang pas lagi males sosialisasi. Jubah gaib atau kain tembus pandang. Di kartun, Nobita pakai ini buat apa? Paling banter buat mumpat dari kejaran Giant, atau buat iseng ngagetin Shizuka? Level penggunanya cetek banget. Tapi apa sih sebenarnya yang ada di kepala Nobita pas dapat alat sekuat ini? Mari kita intik buku hariannya. Oke, jubah gaib. Rencana jenius Nobita. Pertama, aku bakal nyelinap ke dapur buat ngambil toples biskuit punya mama. Hehehe. Kedua, aku bakal ke rumah Suneo, terus aku copot satu baterai robot mahalnya. Rasain. Ketiga, misi paling mulia, ke rumah Shizuka-chan. Bukan ngintip ya, cuma mau mastiin aja. Terakhir, pas Giant lagi jalan, aku bakal jitak kepalanya dari belakang. Hahaha. Ya kan? Dikasih teknologi pengubah taktik perang, rencananya cuma seputar nyolong biskuit dan ngejahilin temen. Visi misinya cetek banget. Di dunia nyata, ini bukan lagi fiksi. Para ilmuwan lagi mengembangkan teknologi optical camouflage pakai metamaterials. Gampangnya, bahan ini bisa nyuruh cahaya buat belok. Jadi lo kayak tembus pandang. Militer pakai ini buat bikin tank nggak kelihatan. Kita mungkin bakal kita pakai buat ngambil sampel gratis di supermarket tanpa batas. Levelnya beda. Alat kedua, yang paling ikonik, sekaligus paling berbahaya. Mesin waktu. Dikasih alat pengubah sejarah, kira-kira apa yang dilakukan seorang Nobita? Mencegah perang dunia? Menyelamatkan dinosaurus? Coba kita dengerin langsung dari sang maestro kemalasan. Aku mecahin vas bunga Shizuka-chan. Oke, pakai mesin waktu. Aku bakal balik ke tadi pagi, terus aku bakal pura-pura sakit perut parah. Jadi aku nggak perlu sekolah, dan nggak jadi mecahin vasnya. Cerdas. Atau, aha, aku ke masa depan. Catat nomor undian berhadiah, terus balik ke sini dan jadi kaya raya. Aku bisa sewa Giant, jadi bodyguard. Ini baru namanya hidup. Sumpah, nggak ngerti lagi. Dikasih alat paling kuat di alam semesta, yang dipikirin pertama bukan memperbaiki nasib umat manusia, tapi bolos sekolah dan menang togel. Mentalitas. Di dunia kita, konsep mesin waktu ini digarap serius pakai teori relativitas Einstein. Di CERN, para ilmuwan udah memperlambat waktu untuk partikel subatomik. Tujuan mereka memahami asal-usul alam semesta. Sementara itu,
Nobita cuma pengen memahami kenapa dia sial terus. Level urgensinya beda jauh. Tunggu. Kalian kira udah keren? Justru ada satu alat Doraemon yang sekarang jadi kenyataan, tapi malah bikin kita makin aneh dan mungkin makin takut sama diri sendiri. Siap? Ingat kamera pengubah bentuk? Kamera yang bisa mengubah realitas fisik. Nobita ini tipe orang yang dikasih granat dikira mainan lempar tangkap. Apa buktinya? Ini dia master plan dia. Komikku dirampas Giant, saatnya balas dendam. Aku bakal potret bola bisbolnya, tapi sambil mikirin tahu sumedang. Biar pas dilempar jadi lembek. Terus, ini rencana paling cerdas. Aku bakal potret tumpukan PR-ku, tapi sambil mikirin robot pinter yang bisa ngerjain PR. Jadi aku bisa tidur siang sepuasnya. Aku memang jenius. Nerubah PR jadi robot, itu level kemalasan yang udah melampaui pemahaman manusia biasa. Kenapa nggak minta robotnya langsung ke Doraemon, woi? Dan anehnya, logika Nobita ini sekarang jadi nyata. Dengan AI generatif dan augmented reality AR, kita bisa menyuruh AI untuk menciptakan gambar dari teks atau menampilkan objek virtual di dunia nyata pakai filter TikTok. Dulu butuh kamera ajaib, sekarang cukup jual data diri kita ke perusahaan teknologi. Fair trade. Terakhir, alat yang paling praktis, Konyaku penerjemah. Untuk alat ini, tumben-tumbennya Nobita punya niat yang agak bener. Tapi, tetap aja ada udang di balik bakwan. Coba kita lihat. Aku harus kelihatan keren. Aku bakal makan jelly ini, terus ke rumah Shizuka-chan, tapi aku mau ngobrol sama burung kenarinya, si Piko. Aku bakal bilang, Piko, tolong dong bilangin ke Shizuka-chan kalau Nobita itu anak yang baik dan pemberani. Ini namanya strategi dari dalam. Terus aku juga mau coba ngertiin bahasa mama pas dia bilang, Nobita, sini sebentar. Itu kode bahaya atau bukan ya? Ya ampun, mau deketin cewek yang diajak ngobrol burungnya. Ini bukan strategi, ini modus aneh. Deki Sugi nggak akan pernah kepikiran cara seabsurd ini. Makanya dia selalu menang. Di dunia nyata, kita tinggal pakai Google Pixel Buds atau Earbuds Translator lainnya. Teknologi udah bisa bikin kita ngerti puluhan bahasa. Tapi ada satu bahasa yang belum ada terjemahannya. Bahasa kode dari cewek. Percuma lo bisa ngerti bahasa Rusia, kalau lo tetep nggak ngerti arti chat, GPP, atau terserah. 4 alat dari fantasi Nobita sekarang jadi bahan riset dan produk komersial di zaman kita. Dulu kita nonton Doraemon sambil mikir, keren banget, kapan ya alat ini beneran ada? Tapi sekarang, ketika semua itu mulai muncul satu persatu, pertanyaannya justru berbalik. Siapa sebenarnya penemu asli alat-alat ini? Para ilmuwan jenius di lab? Atau mereka cuma menciptakan ulang sesuatu yang pernah mereka lihat? Jangan-jangan Doraemon itu bukan fiksi? Jangan-jangan itu adalah dokumenter dari masa depan yang nggak sengaja bocor ke zaman kita dan para penemu di seluruh dunia cuma berlomba-lomba ngejiplak kantong ajaibnya dan buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncovered.